Luar biasa, Masya Allah yang ketik banyak sekali ya. Udah siap-siap semua ya. Insya Allah, Bismillah dengan menyebut nama Allah kita akan mencoba belajar malam ini dengan coach kesayangan kita. Monggo, coach, waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Tahadud bin Hikmah, monggo coach, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sahil wa yasir mata asar. Mudah-mudahan malam hari ini teman-teman semua ada manfaat yang bisa panjenengan dapatkan. Mudah-mudahan malam hari ini Allah hujan rahmat untuk memudahkan kita memahami ilmu-ilmu dari Allah dan mudah-mudahan ilmu yang kita punya memudahkan amal kita ke depan untuk menjadi mitra samira yang senantiasa bertumbuh. Nanti akan saya jelaskan bahwasanya ketika kita hari ini membenarkan mindset kita, maka 10 tahun lagi kita akan menjadi uzi hari ini. Nanti akan ada perjalanannya akan saya bahas. Di sini kita akan mempelajari hal yang paling basic, hal yang paling mendasar, hal yang paling penting. Karena kalau kita nggak punya mindset yang benar, kalau kita nggak punya pola pikir yang benar, maka jurus seampuh apapun tidak akan dipakai, gitu ya. Kalau anak kecil disuruh milih, dikasih uang 100.000, terus dikasih permen, kira-kira anak kecil itu bakal milih apa? Coba kita mulai dari sebuah pertanyaan. Kalau anak kecil, anak itu disuruh milih uang 100.000 atau kasih permen, kira-kira anak kecil itu bakal milih yang mana? Bakal milih yang permen. Ya, kenapa? Kok anak kecil itu memilih permen? Saya mau pertanyaan berikutnya adalah kenapa anak kecil itu memilih permen? Kok nggak milih uang 100.000? Gitu. Langsung bisa dimakan karena lebih menarik, karena manis, karena yang dia tahu yang enak itu permen, ya. Atau lebih tepatnya dia tidak tahu bahwa uang itu nilainya lebih tinggi daripada sekedar permen. Dan malam hari ini kita akan mengupas hal yang paling penting, ya. Banyak orang itu ketika dalam berbisnis itu mikirnya bisnisnya itu hanya sebuah sampingan, maka selamanya dia akan dapat sampingan. Ada orang yang ketika berbisnis dia totalitas, maka hasilnya akan totalitas. Nah, di situ aja yang membedakan yang paling mendasar adalah mindsetnya. Di malam hari ini kita akan membahas sebuah mindset pertumbuhan atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan growth mindset. Growth mindset itu adalah hasil dari riset, namanya ada Profesor Carol Dweck PhD. Beliau ini selama 30 tahun meneliti bahwasanya di dunia ini kenapa ada orang-orang yang berhasil signifikan dan kenapa ada orang-orang yang dari dulu hidupnya gitu-gitu aja gitu. Nah, ketika beliau penelitian selama 30 tahun, ternyata beliau menemukan sebuah kesimpulan perbedaan orang yang tidak bertumbuh sama orang yang bertumbuh secara signifikan adalah hanya 5 hal saja. Nah, dari risetnya Profesor Carol Dweck ini, beliau itu akhirnya membagi dari lima perbedaan orang yang bertumbuh dan tidak bertumbuh itu terbagi menjadi dua mindset, ya, terbagi jadi dua mindset. Yang pertama itu disebut dengan fixed mindset. Yang kedua disebut dengan growth mindset. Saya mau tes lagi teman-teman, mudah-mudahan masih nyaut. Yang pertama disebut apa? Yang pertama disebut apa, teman-teman? Fixed mindset, Fixed mindset. Ya, yang kedua disebut growth mindset. Growth growth mindset. mindset. Ini siapa yang jawabnya? Boleh diketik, boleh juga dijawab ya. Kalau ada yang mau jawab juga juga asik sih. Jadi kita lebih dua arah gitu juga oke. Maka dari orang fixed mindset dan growth mindset ini terpecah hanya ada 5 perbedaan doang. Nanti ini kita rasakan kita sebenarnya yang mana gitu. Jangan-jangan kita ngaku-ngaku growth tapi ternyata kita fix. Kita kok ngaku-ngaku fix ternyata kita growth. Nanti perbedaannya bisa kita nilai dari perjalanan kita di Samira ini. Kita sudah berapa lama gabung, sudah berapa jamaah yang kita dapat, ya sudah ilmu apa aja yang kita terima, dan apa aja sudah kita praktekkan. Itu akan kita elaborasi. Ya. Yang pertama adalah tentang challenge atau tantangan. Nah, manusia itu yang fixed mindset sama growth mindset itu sangat jelas, sangat berbeda tentang challenge-nya. Ya, tentang tantangannya, tentang bagaimana mereka menyikapi tentang challenge itu sendiri. Yang kedua,
adalah tentang obstacles. Obstacles adalah tentang rintangan. Ada tantangan, ada rintangan. Setiap kehidupan ada gitu. Ada tantangan, ada rintangan. Nah, kadang-kadang orang ditantang oke-oke aja. Oke, kamu berani nggak datangin 10 jamaah? Oke, siap. Yes, yes, yes. Ketika jalan ada rintangan. Apa rintangannya? Nawari 1 orang ditolak. Nawari 2 orang ditolak. Nawari 3 orang ditolak. Nah, ketika di situ 10-nya mulai kendor. Iya nggak ya? 10 nggak ya? Nah, gitu. Itu tentang rintangan. Dan rintangan dan tantangan itu sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Yang ketiga tentang effort. Effort itu tentang usahanya dia untuk mencapai sesuatu. Dan itu sangat berbeda orang yang fixed mindset sama orang yang growth mindset. Nanti ya orang yang fixed mindset dia akan melihat suatu usahanya itu jadi agak sia-sia, tidur aja di rumah. Akhirnya kayak gitu. Nah, yang keempat ada tentang kritik. Tentang kritik, bagaimana mereka menghadapi kritik ini sangat berbeda sekali, sangat mencolok sekali antara orang yang fixed mindset sama yang growth mindset. Dan yang kelima ada tentang sikapnya terhadap success of others, atau tentang melihat kesuksesan orang lain. Misalnya kita melihat Mbak Ervin, closing. Ada yang melihat laporan begitu ngepir. Waduh, entek iki jamaah ditekno Mbak Ervin, gak usah gerak lah gitu. Atau misalnya nge-live, males saya nge-live saingannya Mbak Ervin gak mau jalan. Nah, itu berarti fixed mindset. Ya, kenapa? Karena melihat orang lain berhasil, itu justru membuatnya dia kendor. Nah, misalnya kalau ada melihat yang growth mindset, melihat orang lain sukses, itu justru malah, gimana ya caranya seperti dia ya? Dia akan terus mencari tahu, terinspirasi dan sebagainya. Oke, kita akan jelaskan yang pertama ya. Untuk orang yang fixed mindset, untuk orang yang dia mindsetnya flat, mindsetnya nggak mau tumbuh, dia berada di zona nyaman, di kehidupannya tidak nyaman. Jadi orang fixed mindset itu mereka nyaman di kehidupan yang tidak nyaman. Wes ngerti orang duwe gak gelem gerak. Nah, itu kan orang yang nyaman di zona yang tidak nyaman. Kehidupannya Pasrah. setiap hari ngeluh. Nah, itu saja ini bagi orang growth melihat orang yang fixed mindset. Orang growth bakal terheran-heran, tergumun-gumun. Kok iso ya? Wong iki melarat kok menikmati kemelaratannya gitu. Nah, bagi orang yang fixed mindset melihat orang yang growth mindset dia jadi tergumun-gumun. Wong iku kerja keras kok cek ngunune yo, urip ge opo gitu. Jadi menarik di sini. Nah, yang untuk challenge untuk orang fixed mindset adalah avoid challenge. Avoid challenge adalah selalu menghindari tantangan. Gitu. Menghindari tantangan dengan segala macam dalih. Aku sih dua anak cilik gitu. Kalau jangan ngomong aku dua anak cilik, Mbak Yuni dua anak baru merocot. Baru merocot, Mbak Yuni langsung MC gitu. Itu nggak menghindari tantangan. Saya jadi tanya ke Mami Tami, kalau nggak ada orang MC aku mulai langsung saja nggak apa-apa. Kata Mami, oh jangan, standarnya babi loh ya siap. Kalau standarnya babi sudah gitu. Akhirnya tak carikan pokoknya ada yang MC. Terus masuk loh kok Mbak Yuni yang MC gitu. Ini termasuk berarti Mbak Yuni termasuk orang yang growth mindset. Kenapa? Karena ketika ada challenge, beliau embrace challenge. Embrace challenge itu adalah menyukai tantangan. Dalam keadaan kita sedemikian rupa, seberat apapun, sesulit apapun, orang yang growth mindset selalu memandang setiap challenge, dia akan menjadikan itu suatu kenikmatan, sesuatu yang disukai, sesuatu yang akan dia ambil. Walaupun dengan berbagai dinamikanya. Sedangkan orang yang fixed mindset, dia bakal menolaknya dengan berbagai alasannya. Aku nggak mau deh, kenapa? Karena aku ini, darahku kalau disobek, itu keluar tulisan, aku ini menghindari tantangan. Sederama itu dia. Yang kedua, tentang obstacle. Obstacle adalah rintangan. Tentang rintangan. Orang yang fixed mindset, dia adalah give up easily. Dia mudah menyerah. Jadi kalau dia ada rintangan, nawari orang satu ditolak, dua ditolak, tiga ditolak, dia sudah merasa seluruh dunia gitu. Dia sudah merasa angel lagi jualan umroh. Susah ini. Akhirnya nggak mau gerak. Padahal kalau dilihat lebih jauh, misalnya kemarin saya ditantang sama Mita, ayo 50 buat Papua gitu. Oke, itu. Oke, semangat. Akhirnya saya ngiklan Facebook Ads, saya menyiapkan uang 500.000 untuk dibakar, kemudian dapat 10 orang. Dapat 10 orang dan itu tantangannya gitu. Dan itu tantangannya. Ya memang harus dilalui tantangannya. Nah, kalau orang give up easily maka mudah menyerah. Tapi kalau orang yang growth mindset, dia akan persist in the face of setback. Dia akan kuat, dia akan kokoh, dia akan tatak terhadap rintangan itu.
Jadi bisa ketika kemarin, oh iya, Papua, kenapa kok akhirnya eh, ngiklan 500.000 cuma dapat 10 orang. Wah ini rugi berarti. Dari 10 orang itu ternyata yang datang ke lokasi sekitar 8 orang, dari 8 orang 4 orang yang daftar. 4 orang yang berakad itu kalau digodok katakanlah Safara berarti 4 kali 2 juta, berarti ada 8 juta. Ternyata nggak rugi gitu. Kenapa? Ya kok nggak rugi gitu. Ya berarti ada hitungannya. Ketika kita tidak mudah menyerah, ketika kita persisten, ketika kita kuat dan tatak, maka disitulah nanti kita bisa mendalami suatu rintangan yang sedang kita lalui. Tapi kalau kita mudah menyerah, waduh, gak usah ngiklan lagi deh. Percuma cuma dapat 10 orang gitu. Padahal ternyata Allah itu tidak selalu memberikan banyak sama dengan kualitas. Kadang-kadang Allah memberikan kita sedikit, tapi kualitas. Termasuk Mamita, titip juga. Coach iklankan 300.000. Terus tak iklankan. Yang datang ke Mamita, itu juga sedikit. Tapi ternyata sedikit itu, ada yang langsung transfer untuk berakad jadi mitra. Nah itu komisinya 300.000. Satu orang ternyata sudah langsung PO. Budget iklannya sudah balik ke Mamita. Nah gitu. Yang ketiga ada tentang effort. Nah, tentang effort, orang yang fixed mindset melihat effort itu hanya sia-sia. Si effort as fruitless, ya, or worse. Dia melihat effort atau usahanya itu perbuatan sia-sia. Yalah ternyata aku sia-sia nawari orang ini. Kenapa? Ya, udah tawari 10 kali sampai muru orang ini kok gak closing gitu. Padahal zam-zamnya nggak harus dari situ. Kita sudah diajari sama kejadiannya Bunda Hajar di Sofa Marwah. Ya, ketika effort Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, ternyata zam-zamnya tidak keluar dari Sofa dan tidak keluar dari Marwah. Tapi keluarnya di dekatnya Ka'bah. Nah, itu yang menjadikan kita mestinya paham di situ. Ya, mestinya kita paham di situ bahwasanya kalau kita ingin tumbuh, ya effort kita itu harus kita melihat sebagai path of mastery atau path to mastery. Melihat usaha adalah jalan menjadi ahli. Jadi yang selalu disebutkan Mamita, mungkin ini yang Ustadz Saiku, Mbak Yuni, Mbak Yuli, mungkin mungkin ngeh dengan kalimatnya Mamita selalu ngomong gini, jam terbang, jam terbang. Kita itu jadi MC jam terbang, kita itu siar jam terbang. Gitu. Yang selalu disebut jam terbang sama beliau adalah melihat usaha kita ini adalah path of mastery. Mungkin kita di situ nggak dapat closing, mungkin di situ kita nggak dapat duit, tapi di situ kita mendapatkan pengalaman berharga. Kalau kita sudah menemui minimal 10.000 orang, kita jadi bisa melihat orang ini closing atau tidak sejak pertama ketemu. Nah, kemudian yang keempat ini yang paling berat. Yang keempat adalah penyikapan terhadap kritik. Orang yang fixed mindset, dia itu menolak kritik. Ya, dia men-ignore, dia menolak kritik. Dan dia selalu memandang kritik itu orang tidak suka sama saya. Kalau orang itu mengkritik saya, berarti orang itu tidak suka sama saya, berarti orang itu benci sama saya, berarti orang itu gak senang sama saya gitu. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu. Nah, ada orang-orang tertentu itu ketika mengkritik justru dia sedang mencintai orang itu. Dan saya termasuk orang seperti itu. Kalau saya ngoceh, berarti saya peduli sama orang itu. Tapi kalau saya sudah diem, kecep, berarti saya sudah tidak peduli sama orang itu mau cebur jurang, mau orang itu melarat, mau orang itu masuk neraka, saya sudah tidak peduli. Jadi buat teman-teman, rasakan itu selama Anda masih tak balas WA jenengan. Berarti saya masih peduli. Selama saya masih nyerocos, pedes, itu makin peduli. Tapi kalau sudah nggak tak balas, berarti di situ saya sudah gak ngurus. Ingat teman-teman ya. Gitu. Jadi nikmatilah nek kok jahat ya, justru jahatku itu adalah pengen nungguin, pengen mecutin gitu. Nah itu mungkin Mamita itu saya bacanya mirip-mirip kayak gitu. Kalau jenengan masih dicereweti sama beliau, jenengan masih digepui sama beliau, jenengan masih disorong-sorong sama beliau, berarti sebenarnya beliau itu seneng sama sampean. Ya betul. Tapi kalau jenengan wis gak tahu di WA, orang tahu di read, orang tahu di mention di grup. Hati-hati itu ya, warning itu coach. Wes pasti orang peduli orang itu. Ya, jadi level tertinggi udah nggak dibales WA-nya ya. Jadi hukum makro kan gitu. Kata Allah makro itu adalah dilakukan tidak apa-apa, ya. Tapi dilakukan, tidak dilakukan dapat pahala. Artinya nggak apa-apa itu bukan benar-benar nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu artinya urusan sendiri hidupmu gitu.
Nah, itu hal yang betul. menyakitkan bagi tim ketika digitukan leadernya, bagi anak digitukan orang tuanya, bagi hamba yang digitukan sama Tuhannya. Itu nggak enak banget. Nah, bagi orang yang growth mindset, ketika dia dikritik, dia akan learn from kritik. Dia akan belajar dari kritik. Betul. Nah, oke, clear ya. Yang kelima, Clear. kata Carol Dweck yang di riset adalah success of others. Tentang melihat kesuksesan orang lain. Bagi orang yang fixed mindset, melihat kesuksesan orang lain adalah ancaman. Gitu. Nah, makanya saya itu kadang-kadang takut ya ketika saya itu share-share di Ababil. Tapi di satu sisi didorong sama Mamita buat sharing. Wes buat di sharing no ojo ojo dilakoni dewe sama sharing no ning wong-wong gitu. Tapi ketika tak sharing kan, ketika timnya itu fixed mindset, nah ini bahaya gitu. Bisa jadi mending gak ono coach ae nek ini dientekno iki Iya, jamaah ya. benar. Itu khawatirnya gitu Betul kalau kalau ada ada orang coach gitu ya. orang fixed mindset. Padahal ketika saya sharing itu mestinya, oh ini loh apa namanya label WA itu kayak gini. Nah, makanya Betul. saya selalu tanya kan, apakah ada manfaatnya? Ketika teman-teman bilang nggak ada gitu sekalian, saya nggak akan sharing. Karena saya khawatir kalau ada yang fixed mindset merasa terancam. Orang yang merasa terancam akhirnya nggak gerak justru. Padahal niatnya bukan di situ. Niatnya adalah sharing biar teman-teman bisa naik gitu. Betul. Itu niatnya. Nah, kalau timnya growth mindset itu enak banget. Setiap ada yang sharing pasti dimakan sama dia. Kenapa? Karena bagi dia adalah sharing success of others, suksesnya orang lain adalah dia untuk menemukan pelajaran. Yang find lesson. Dia menerima pelajaran. Dan ini adalah dia pasti mengambil pelajaran dari kesuksesan orang lain. Nah, saya ketika di grup ya, saya kemarin bilang, saya ini lagi gerak, lagi semangat. Kenapa? Karena terdorong dengan Mbak Anggita. Mbak Anggita itu sudah mulai memberanikan diri. Kemarin ngecat saya, Bismillah Coach, saya memberanikan diri buat 4 bis. Wah, itu saya baca itu merinding gitu. Ketika seperti itu saya melihat ya Bismillah gitu, Mbak. Ayo Mbak tak kancani aku yo gelem 4 bis. Artinya saya melihat kesuksesannya Mbak Anggita sedemikian rupa. Nah, ini lebih dalam lagi teman-teman. Saya akan menjelaskan ada ternyata ketimpangan pendapatan. Ya. Kok ada orang yang pendapatannya banyak dan makin banyak, padahal pendapatannya segitu-gitu aja dan segitu-gitu aja. Ternyata ketimpangan itu terjadi hanya karena dua hal. Ketika di riset panjang, ketimpangan terjadi hanya dari dua hal. Yang pertama adalah timpang pengetahuan. Yang kedua adalah timpang keberanian. Nah, orang yang pengetahuannya banyak, otomatis orang itu yang growth mindset. Orang yang keberaniannya tinggi, otomatis orang itu yang growth mindset. Orang yang pengetahuannya sedikit, otomatis dia fixed mindset. Otomatis orang yang keberaniannya rendah, otomatis dia fixed mindset. Gitu. Contoh, ini nggak bisa dipisahkan ya. Timpang pengetahuan sama timpang keberanian ini nggak bisa dipisahkan. Orang yang pengetahuannya banyak, ya, maka otomatis kalau dia pengetahuannya itu lengkap, otomatis dia akan berani. Tapi kalau pengetahuannya nggak lengkap, pengetahuannya setengah-setengah, di situ dia akan jadi ragu-ragu. Yo enggak yo, yo enggak yo, yo enggak yo gitu. Nah, orang yang berani biasanya karena dia dilengkapi juga dengan pengetahuan yang lengkap juga gitu. Misal kalau kita lihat ya Panji Petualang, dia bisa menaklukkan ular kobra, padahal ular kobra itu adalah ular yang beracun. Kenapa dia berani? Karena dia ternyata punya pengetahuannya, berapa jarak bisa itu nyemprot, ya. Terus apa tubuh ular yang dipegang ketika ular tidak marah, terus kapan dia bisa nyentuh ular, kapan dia harus menghindari, terus dia kuda-kudanya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu. Maka dua hal ini itu tidak bisa dipisahkan. Kalau panjenengan pengen closing banyak, ya, kalau panjenengan pengen closing banyak, panjenengan wajib punya pengetahuan yang detail tentang Samira, punya pengetahuan yang detail tentang marketing. Mau nggak mau itu. Nah, yang kedua, jenengan harus berani melangkah ngambil resiko, terus dinaikkan terus bebannya. Beban resikonya dinaikkan terus. Kenapa? Karena dengan begitu kita jadi terus bisa maju. Jadi terus bisa punya pendapatan yang tinggi. Misal contoh lagi, sangat detail. Untuk orang yang growth mindset, mereka kan memikirkan bahwasanya mahal sama dengan bagus.
Orang growth mindset selalu berpikir mahal sama dengan bagus. Sedangkan orang fixed mindset, mahal sama dengan susah dijual. Saya mau cek ke jenengan. Jenengan sebenarnya jual produk Samira. Masih ketar-ketir kepikiran dengan travel lain yang jual travel umroh 25 juta nggak? Masih keawang-awang nggak dengan orang yang lebih murah dengan kita? Masih keawang-awang nggak? Masih merasa produk kita kemahalan nggak? Masih merasa produk kita ini mahal sama dengan susah dijual nggak? Kalau selama masih kayak gitu, berarti panjenengan masih fixed mindset. Nah, kalau tidak, berarti jenengan sudah growth mindset. Nah, growth mindset adalah mahal sama dengan bagus, teman-teman. Nah, mahal sama dengan bagus. Apple itu mahal dan dia bagus. Terus apa lagi? Nah, Pajero itu mahal dan dia bagus. Apalagi Ferrari itu mahal dan dia bagus. Apalagi ya, hal-hal yang mahal sama dengan bagus. Yang namanya bagus mestinya susah dijual atau mudah dijual, itu pertanyaannya. Yang mestinya bagus susah dijual atau mudah dijual. Lanjut. Nah, ini tentang hubungan pengetahuan dan keberanian, teman-teman. Pengetahuan dan keberanian itu adalah disimbolkan oleh dua para sahabat yang luar biasa. Pengetahuan itu disimbolkan dengan para sahabat yang disebut dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah gudangnya ilmu, beliau perpustakaannya ilmu, beliau orang yang sangat memuliakan ilmu. Dan yang kedua, keberanian itu diberikan menjadi para sahabat yang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar adalah simbol keberanian, simbol keberhasilan Islam menguasai 2/3 dunia dan lain sebagainya. Kalau kita punya pengetahuan, ya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Nah, Allah. kalau surga aja mudah, apalagi cuma dunia. Jadi kalau teman-teman pengen berhasil, kalau teman-teman pengen mendapatkan hasil yang paling tinggi, kalau teman-teman pengen punya pendapatan yang lebih baik di Samira ini, maka terus meneruslah cari ilmu. Kenapa wong di surga, jalan menuju surga ada dimudahkan, apalagi jalan sekedar jalan dunia. Terus Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Saya ulangi, kata Ali bin Abi Thalib, ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu itu yang menjagamu, sedang harta kamu yang menjaganya. Artinya gini, ketika kita punya ilmu, dalam kondisi kita nggak punya duit, kita bakal cepat dapat duit lagi. Kalau kita nggak punya ilmu, punya harta doang, harta itu habis, kita bakal kelimpungan ya apa cara golek. Gitu. Nah, sedangkan ilmu itu terus akan bertambah jika diamalkan, sedangkan harta akan berkurang jika dibelanjakan. Maka di sini peran ilmu itu sangat penting untuk bisa menjadikan kita terus bertumbuh. Dan ketika kita bertumbuh, maka memudahkan kita untuk punya pendapatan yang terus naik. Itu namanya ilmu. Tapi ilmu aja nggak cukup. Ya. Ilmu aja nggak cukup. Ilmu harus ditambah dengan keberanian. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya sesungguhnya aku melihat seseorang yang lemah dalam pekerjaannya, maka dia juga lemah dalam agamanya. Wah, ini pedes banget kata Umar. Jadi Sayyidina Umar ini adalah idola saya. Beliau makamnya juga di sebelahnya Nabi, jadi makam Rasulullah, terus Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Ketika di depan makamnya Sayyidina Umar, maka di sana kemarin saya adalah minta maaf. Ya Sayyidina Umar, afwan gitu. Karena keberanianku tidak seberani keberanian. Jauh. Maka saya berterima kasih banyak pesan-pesan, banyak kata mutiara, banyak quote yang telah kau tinggalkan untuk aku simpan. Kenapa? Karena tanpa keberanian kita nggak akan melangkah, teman. Nggak akan melangkah. Dan ini sangat pedes banget. Aku melihat orang yang lemah dalam pekerjaannya, maka dia juga lemah dalam agamanya. Dalam arti gini, ketika kita bekerja punya keberanian, itu artinya di kepala kita itu ada keyakinan, ada ketakwaan, ada kemudahan, ada keimanan bahwa Allah akan nolong. Tapi kalau orang itu melangkah aja tidak berani, pasti di pikirannya ada Allahnya udah nggak ada, imannya udah nggak ada, ketakwanya udah nggak ada. Kalau dia bertakwa, dia tidak mungkin leha-leha di rumah. Yang kedua, kata kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa janganlah salah seorang di antara kalian, janganlah, ojo, janganlah salah seorang di antara kalian
duduk dan berkata, "Ya Allah, berilah aku rezeki." Padahal dia tahu bahwa langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Dalam arti, orang ini dungotok tapi nggak gerak. Nah gitu. Contoh misalnya ketika di grup ada postingan selamat buat Mbak Siti, gitu. Selamat buat Mbak Emi, selamat buat Mbak Ngatini, gitu ya. Sudah closing. Kemudian Anda hanya komen, aku juga mau ya Allah, tapi komen tok, gitu. Nggak Gerak. gerak, nggak posting, yojo, gitu. Yang namanya konfirmasi juga iya, tapi gerak juga iya, gitu. Paham nggak sini ya? Jadi gerak juga iya, konfirmasi juga iya. Ya. Nah ini, quote-nya adalah ketika kita tim yang growth mindset hari ini, maka 1 sampai 3 tahun lagi adalah Mamita yang sekarang. Kalau jenengan melihat Mamita, jangan lihat Mamita hari ini. Yang Mamita awal kali gabung Samira, mumet ya. Nggak punya tim, tola-toleh, dan lain sebagainya. Tapi hari ini beliau sudah berapa dari 2019? Sudah 6 tahun di sini. Sehingga ketika beliau sudah tastes war ya sudah pantas. Karena sudah perjalanannya sudah 6 tahun. Nah, kalau kita pengen berada di posisi itu, ya maka kita hari ini punya growth mindset dulu. Kalau kita punya growth mindset 1 sampai 3 tahun lagi adalah Mamita yang sekarang. Jadi nggak usah ngeder, nggak usah minder loh. Mamita kok sudah nemonin, kok sudah presentasi bisnis ini dan itu, ya dan lain sebagainya. Karena prosesnya udah panjang. Dia sudah berusaha membuat proposal, mungkin pernah ngedit, mungkin pernah salah dan sebagainya, udah dilalui. Nah, kita yang ngelalui di sini. Maka hari ini siapa yang pontang panting, maka 1 sampai 3 tahun lagi adalah Mamita yang sekarang. Nah ini yang paling luar biasa adalah siapa yang growth mindset hari ini, tim yang growth mindset hari ini, 10 tahun lagi adalah Uzi yang sekarang. Ya, coba kita cek Uzi itu pertama kali umroh tahun berapa, jangan tahu atau enggak? Uzi pertama kali umroh tahun berapa, jangan tahu atau enggak? Kalau jenengan gabung di Samira, nggak tahu nemen. Oh, nemen banget. Uzi itu pertama kali umroh tahun 2013. 2013 itu pakai travel apa? Tahu nggak? Pakai travel gerbang sebelah. Pakai gerbang sebelah, wong Samira belum lahir. Belum lahir, Pakai betul. yang depannya A. Lah, itu ya. ARB. Pakai depannya Inisial ARB. A ya. Nah itu, ya, saya selengkap itu ketika mendalami sesuatu. Siapa leaderku, siapa orang ini, memulainya dari mana, itu tak ukur. Dan ketika saya tahu, oh ternyata Uzi itu pertama kali umur itu 2013. Iya, betul. Gitu. 2013 teman-teman. Nah 2013 Betul. kita masih di mana gitu. Nah 2013 beliau baru pertama kali umroh. 2016 beliau pertama kali untuk mulai membuka bisnis umroh. Tuh. 2019 itu udah gak karu-karuan bisnis umroh. Jadi perjalanan beliau itu begitu cepat gitu. Dan sekarang ya sudah jadi 9 tahunnya Samira seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, maka kalau panjenengan dicek, mulai hari ini kita tombol start 84 orang yang hadir malam hari ini, kita tombol start. 1 tahun lagi, kalau kita nggak jadi blogger seperti Mamita, berarti kita growth mindset, kita fix mindset. Fix Kalau 1 mindset. tahun lagi kita sudah berada di posisi blogger seperti Mamita, maka insya Allah kita sudah growth mindset. Kalau 10 tahun lagi, ya kita nggak punya tim nasional gitu. Ya Nah, berarti itu. kita berarti masih fixed mindset. Nah, kalau kita sudah punya, berarti kita growth mindset. Oke, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih baik kita sharing-sharing, ada tanya jawab, itu lebih seru. Saya kembalikan ke Mbak Yuni. Masya Allah, luar biasa ya. Ucapkan terima kasih jazakillah khair coach, luar biasa ya sharing malam ini tentang fixed mindset dan juga growth mindset. Ini ada yang mau tanya nggak kira-kira? Dibuka ya coach ya, tanya jawab ya. 3 pertanyaan aja yuk, monggo. Dibuka. Boleh 5 deh. Ayo, ada yang mau nanya, boleh diketik di kolom chat atau mau ini? Ada raise hand, oke silakan dibuka mic-nya. Ya, tanya Mbak Yuni. Oke, monggo silakan. Pak Sabar ya. Ya, Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Ustaz Septian. Nah, malam ini kita dapat ilmu yang sangat bagus. Eh, ada pertanyaan gini, kita kadang-kadang full ke growth mindset. Kadang-kadang suatu saat kita muncul di fixed mindset. Nah, bagaimana caranya untuk kita selalu di mindset kita itu selalu di growth mindset. Terima kasih. Mungkin ada tip-tip yang harus kita pupuk supaya kita tetap mindset kita itu berada di growth mindset. Terima kasih. Oke, baik. Boleh langsung dijawab sama coach satu-satu biar teman-teman mengikuti atau langsung sekalian? Boleh langsung. Ini siapa tadi yang tanya, Mbak? Ini tadi Pak Bejo dari Pak Tuban. Bejo kayaknya, Pak Bejo, ya bukan ya. Pak Sabar, Pak Bejo. Saya hafal suaranya Pak Bejo ini. Alhamdulillah, Mbak. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Yang pertama, ya, kalau kita hidup itu pasti kayak gitu, Mbak. Kita pasti naik dan turun jasit goyang kus bahwa itu keimanan normal seperti itu. Nah, maka untuk menjaganya, yang pertama kita tahu dulu bahwa memang ada riset itu tadi. Ada tentang fixed mindset, ada growth mindset. Kita harus tahu ada beriman, ada yang kafir. Kita harus tahu ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang ini. Ya, ketika kita sudah tahu ada klasifikasi tadi, kita jadinya bisa milih yang mana. Jadi yang pertama malam hari ini kita kan tahu bahwa ada yang fix, ada yang growth. Sehingga kita bisa milih. Oke, saya menetapkan diri saya untuk yang growth kan gitu kan. Nah, tapi dalam perjalanannya pasti ada obstacles-nya, pasti ada rintangannya. Ketika ada rintangan ini yang menjadikan kita tetap dalam growth, dalam kondisi apapun adalah punya 5 teman yang growth mindset juga. Gitu. Jadi kita nggak bisa berjuang sendirian memang. Maka lihat teman terdekat kita. Kalau teman terdekat kita adalah orang-orang ngapunten, misalnya nggak sholat. Ketika kita pamiti, aku sholat sih, yo, pasti apa kata mereka? Wow, so alim, cece, kate mati, tak gitu-gitulah ya, yang ditanyain sama mereka. Tapi kalau teman kita sama-sama alimnya, ayo aku sholat di sini, oh iya, bareng-bareng bareng gitu. Nah, kenapa? Karena temennya support kayak gitu. 5 teman growth mindset ini harus orang yang benar-benar engage sama kita, benar-benar dekat sama kita, benar-benar paham tentang kita, dan dia tahu kapan kita lagi turun, kapan kita lagi naik, kira-kira. Maka di sini ya paling gampang ya. Kalau di sini yang nomor satu misalnya leader kita Mamita itu orang yang growth mindset. Ya sudah, nek iso setiap hari yo di chat sama kita gitu. Saya setiap hari itu ya setiap hari memang chattingan sama Mamita gitu. Jadi misalnya bikin bikin training hari ini itu baru berapa hari yang lalu ngobrol ngalor ngidul di WA tiba-tiba ya wes ayo ngezoom, waduh. Mamita mati gitu, ya wes ayo ngezoom nek sampe ono waktu nih, ya wes mi ayo mi gitu. Jadi terapi keberuntungan selesai hari Selasa kemarin, saya laporan ke Mamita mi, Selasa selesai ya, tapi Zoom saya masih panjang nih, kalau mau dimanfaatkan boleh. Oh ya wes ayo Kamis bikin apa namanya bikin Zoom buat teman-teman, oke gitu. Nah itu jadi 5 teman ini akan jagain kita. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya kalau ada. Oke, Ya, boleh. makasih, Pertanyaan makasih. kedua. Nggih, Nggih. matur nuwun. Ngapunten nggih, Terjawab Mbak, ya, Pak ngapunten. Bejo, Terima matur nuwun. kasih. Tadi ada kayaknya Aceh kayaknya tanya, kalau punya tim yang fixed mindset gimana? Heeh. Siapa ya? Kak Tia kayaknya tadi, Berarti Aceh. ya. Iya, tadi. Boleh yang dari kolom chat dijawab dulu, Coach. Berarti Gimana? dari Aceh. Ya, Iya, betul. Coach. Izin, Coach. Dari Aceh Barat, Coach. Ya, Melabo. ini ada Kak Tia udah bergabung. Masya Allah. Silakan Ya. Kak Tia. Kalau Iya, punya Coach. tim, Hmm. oke, gimana timnya? Mana? Gimana? Contoh fix mindset-nya gimana? Halo, Kak Tia. Ya, misalnya Ya. kayak gini yang tadi seperti Coach sebutkan kan, misalnya baru sekali ngundang Siu, dia udah mundur karena ditolak sekali gitu. Habis itu tiap dia mengundang tiap dia WA atau calon jamaahnya itu karena ditolak, nggak ada respon dari si calon jamaahnya, dia udah nggak mau lagi siar gitu. Jadi
Padahal udah kita semangatin nih kan, tapi tetap ya punya pemikiran fixed mindset itulah yang kita di coach jelaskan gitu. Nah, itu gimana caranya biar dia tuh bisa berubah jadi growth mindset gitu. Itu aja coach. Oke, sip. Jadi gini, ada dua jawaban saya. Yang pertama adalah kalau tim kita fix mindset, ya tugas leader yang upgrade timnya. Tugas leader. Maka hari ini teman-teman, itu ya memang agendanya Mamita buat ngupgrade panjenengan semua gitu. Agendanya Mamita buat biar timnya growth mindset semua. Ya gitu. Walaupun panjenengan sudah growth mindset loh, tetap dibuatkan ini biar makin upgrade lagi. Itu yang pertama. Maka tugas leader itu nggak sekedar ya untuk menyuruh timnya, tapi mengupgrade. Gimana cara mengupgrade? Ya dikumpulin, ya diajarin, ya dibina. Itulah kira-kira. Nah, maka kalau misalnya hari ini Kak Tia dapat ilmu dari sini, tugas Kak Tia berikutnya kumpulkan timnya, mau di Zoom, mau dikumpulkan offline untuk diajari. Ini lo ada riset dari Carol Dweck. Carol Dweck itu meriset ada ini. Kamu yang mana? Gitu. Jadi nggak usah dimarahin, nggak usah di judgment, tapi di upgrade. Nanti dia akan nyadar sendiri, oh iya ya, aku ternyata fix mindset gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, upgrade level leadership kita naik sampai ke brotherhood. Brotherhood atau personhood, ya. Brotherhood atau personhood itu adalah level di mana tim rela mati buat kita karena kita sudah rela mati buat tim kita. Gitu. Jadi level pertama, ini pelajarannya dari ke-HRD-an, karena saya pernah jadi HRD ya selama 2 tahun. Di ke-HRD-an itu ada metode untuk menjadikan tim kita itu tidak keluar masuk, tidak turnover. Gimana caranya? Adalah kita menjadikan diri kita itu brotherhood atau personhood pada tim kita. Caranya gimana? Yang pertama, ada level leadership. Orang itu ngikut orang hanya faktor formalitas saja. Aku mau nurut ke kamu ya karena kamu pimpinanku. Kalau kamu bukan pimpinanku ya aku nggak nurut sama kamu. Itu namanya kelas leader yang hanya formalitas. Kalau kita nyuruh tim kita susah, kita ngajak tim kita untuk growth mindset susah, berarti level leadership kita masih di level itu, level formalitas. Coba cek, teman-teman leader yang sudah punya tim kok timnya nggak gerak gara-gara misalnya masih fixed mindset, bisa jadi karena level leadershipnya masih formalitas. Yang kedua, orang mau ngikut kita itu gara-gara kita berprestasi. Misal, Kak Tia kalau pengen diikuti, gak ada cara lain. Kak Tia harus closing banyak. Kalau Kak Tia closing banyak, timnya pasti malu. Buat gak ngikuti Kak Tia gitu. Nah, saya ini kan timnya Bunita. Cek, putus-putus. Putus-putus kan? Enggak. Oke. Enggak ya? Enggak. Saya kan timnya Bunita. Nah, Bunita ini kan closing aja. Otomatis saya respeknya tidak sekedar formalitas ke Bunita. Respeknya lebih tinggi daripada itu. Kenapa? Karena beliau berprestasi. Prestasinya bukan hanya sekedar closing, tapi juga prestasinya rela mati untuk timnya. Rela waktu, rela doa, dan lain sebagainya. Wong desak-desaan di depan multazam aja sempat-sempetin ngerekam, mendoakan tim Ababil. Itu adalah ciri-ciri leader yang tidak sekedar formalitas kepada timnya. Maka di situ saya juga tidak formalitas akhirnya. Aku ada waktu, Zoomku masih banyak, aku nganggur, ayo gaya training digratiskan, nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya beliau sambut. Kenapa? Ya karena memang tarik-menarik. Setiap kalau kita memberikan kepada orang lain yang terbaik, orang lain akan katut. Maka teman-teman kalau memimpin tim, maka teman-teman harus berprestasi. Itu poinnya. Nomor 3, selain berprestasi, teman-teman harus menjadikan tim itu di atas itu. Orang mau ikut, yang pertama itu karena formalitas, yang kedua karena prestasi, yang ketiga karena sungkan. Karena sungkan itu gara-gara kita sudah memberikan lebih dari sekedar ekspektasinya. Kalau teman-teman ngelihat Mamita itu, kalau bagi saya, beliau sudah memberikan lebih sekedar dari ekspektasi saya. Saya melihat beliau benar-benar menyiapkan panjenengan semua, memberikan pelayanan, dan lain sebagainya. Nah gitu. Maka di situ ya tugas kita adalah memberikan lebih pada tim kita agar tim kita itu tidak melihat kita ya sesuai hanya ekspektasinya aja. Ya kalau aku jadi timnya ya wajar aku dikongkon dodolan gitu. Tapi kalau kita sudah bantuin dia closing, bantuin dia dapat jamaah, berarti kita lebih dari sekedar kita nyuruh dia. Nah itu level
levelnya sudah ketiga gitu. Nah, level keempat adalah kita ngurusi hidupnya dia sehingga dia yang ngurusi hidupnya kita. Kita ngurusi targetnya dia sehingga dia yang ngurusi targetnya kita. Itu level yang keempat. Nah, yang kelima adalah brotherhood tadi. Kita rela mati buat tim kita sehingga kemudian tim kita rela mati buat kita. Note, tidak semua tim akan katut, pasti seleksi alam, pasti ada tim yang juga dia cuman numpang ke kita, pasti juga ada tim yang nunut-nunut doang. Dan gimana sikap kita? Nggak apa-apa. Jadi amal soleh kita nanti di akhirat. Insya Allah demikian. Oke, lanjut satu pertanyaan terakhir ya. Itu Satu pertanyaan Kak Iza terakhir. itu ada. Pertanyaan Kak Iza. Oh ya, silakan. Aiza ada nggak orangnya? Saya mengikuti cara-cara teman-teman yang sukses. Tapi tingkat keberhasilan kok tidak sama ya. Apa yang harus saya perbaiki? Jadi Oh iya, gini betul. teman-teman. Kalau kita mengikuti orang lain, itu ada ilmunya namanya ilmunya modeling. Ilmu modeling adalah ilmu niru plek ketiplek. Plek ATP ketiplek. gitu ya. Ya, ATP. Ditiru aja gitu. Nah, ketika kita meniru plek ketiplek, itu persentase keberhasilannya itu tidak bisa 100%. Betul. Kenapa? Karena kita berbeda. Gini. Misal jenengan mau buat sekolah umroh gitu ya. Ya buatlah, karena misalnya dengan melihat saya buat sekolah umroh dan itu lumayan berhasil bantuin yang lain closing. Jenengan mau buatlah gitu. Tapi kita berbeda. Saya ketika menjelaskan materi wayang nangis saya bisa nangis. Ketika guyu saya bisa guyu, ketika nyentak saya bisa nyentak gitu. Nah itu harus jangan pelajari juga tentang public speakingnya berarti. Terus tentang marketingnya, bisa jadi marketingnya juga berbeda. Mungkin iming-iming bonusnya itu baju juga sepatu berbeda. Mungkin yang nggak terlihat itu juga berbeda. Jadi kalau mau modeling atau mau niru plek-ketiplek, caranya ya adalah kita harus sama dulu. Bagaimana sama? Prosesnya sama adalah kenal. Bagaimana kenal adalah kata Umar bin Khattab. Kenal itu karena 3 hal. Apa? 1, pernah transaksi sama orang itu atau pernah bisnis sama orang itu. 2, pernah tidur di rumah orang itu atau tahu rumah orang itu atau pernah silaturahmi ke orang itu. Yang ketiga, pernah perjalanan sama orang itu. Nah, ketika kita sudah melakukan 3 hal yang sama ini, kita jadi bisa memodeling lebih plek-ketiplek lagi dari sekedar kita melihat hanya dari yang terlihat doang. Misal, oh saya lihat Mbak Yuni itu bagi-bagi tisu, maka aku juga bagi-bagi tisu deh. Nah, ternyata tingkat berhasilan bagi-bagi tisu tidak bisa sebagus Mbak Yuni bagi-bagi tisu. Karena bisa jadi Mbak Yuni bagi-bagi tisunya dengan cara yang berbeda. Misal, ketika bagi-bagi tisu, halo sayangku, gimana kabarnya? Cipika-cipiki, habis gitu, oh iya, itu ada yang cemot-cemot tuh, ini tak kasih tisu, misalnya gitu. Nah, sedangkan saya laki-laki, orang mungkin sama laki-laki kayak gitu kan. Apalagi ketemu ibu-ibu nggak mungkin kayak gitu. Jadi tisunya bisa saya tiru, tetapi cara memberi tisunya tidak bisa saya tiru. Sehingga modeling saya tidak sempurna, sehingga hasilnya juga tidak bisa sama. Nah, maka ketika kita kenal, akhirnya kita bisa mapping sebenarnya. Kita bisa niru yang mana, kita tidak bisa niru yang mana. Nanti bisa ketahuan. Terlebih kayak gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya ini Bu Nita sudah pingin masuk, Mbak Yun. Mau menyampaikan Iya, sesuatu. oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ada salah kata dan perbuatan. Jazakillah khair, barakallahu fikum, coach ya. Baik, ya teman-teman, ini kayaknya founder kita udah ini. Mamita masih bersama kita? Oke, Nah, ya, oke, baik. Monggo, Mamita. oke. Suara saya terdengar jelas, gambar saya terlihat. Suaranya jelas, kecantikannya juga jelas. Masya Allah, tabarakallah ya. Makin glowing teman-teman ya. Luar biasa. Padahal panas banget di sini. Ya, silakan Mamita. Ya, jazakumullah khair diucapkan pada Coach Septian, juga Mbak Yuni, Bu Yuli yang udah bantuin Zoom pada malam hari ini. Maaf ini lagi sama jalan, masuk ke dalam masjid persiapan sholat maghrib. Kurang 2 jam lagi, tapi udah karena ini malam Jumat jadi ramai banget.
Nah, baik Bapak Ibu semua, tim Ababil 1, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hari ini bertemu dengan Bapak Ibu semua dari Tanah Suci Kota Mekah Al-Mukarramah yang mengajarkan kita untuk tangguh, yang mengajarkan kita sesuai dengan temanya pada malam hari ini yaitu growth mindset. Orang yang tidak bisa punya growth mindset ketika di Mekah itu tidak akan bertahan dan bawaannya kepingin pulang karena tidak kerasan. Karena apa? Kesini tujuannya ibadah tetapi kenyataannya cari tempat sholat susahnya minta ampun. Nyatanya ketika selesai sholat nggak bisa enak-enakan berdoa. Pasti diusir, tempatnya ditutup dan sebagainya. Ya, jadi Kota Mekah ini mengajarkan kita untuk tadi kalau disampaikan kesaktian adalah berdamai dengan obstacle ya. Bagaimana ada rintangan-rintangan itu kemudian kita menikmatinya begitu ya. Nah, oleh karenanya itu Bapak Ibu semua tadi sudah diajarin sama Coach Septian bagaimana orang dengan fixed mindset, dengan growth mindset, dan kita harus bisa bermuhasabah di antara kedua mindset tersebut kita ada di kuadran yang mana. Dan jangan khawatir, ini bukan soal genetik yang tidak bisa berubah. Mindset ini bisa diperbaiki. Tadi sudah dijelaskan juga sama coach bagaimana bisa hijrah orang dengan fixed mindset kemudian menjadi bertumbuh. Itu hanya soal pengetahuan aja begitu ya. Dan ketika teman-teman hari ini sudah mendapatkan paparan langsung vibes yang luar biasa dari Coach Septian, dan tadi juga banyak diceritakan hal-hal keseharian ya, apa yang beliau jalani sebagai mitra Samira, sebagai seorang trainer, dengan kehidupan beliau macam-macam profesinya, macam-macam pekerjaannya, dan bagaimana beliau, saya harap teman-teman mempunyai sosok gitu ya. Kalau teman-teman sekarang punya leader ya, punya leader. Nah, ternyata leadernya ini leader yang formalitas ya. Tadi diceritain sama coach. Namanya aja leader, tapi rupanya leadernya formalitas. Jangan jadikan itu sebuah obstacle. Itu sebuah obstacle, tapi teman-teman itu bukan sebuah yang lantas teman-teman mati deh gue. Enggak. Jadi kita ketika MOU dengan Samira itu pun di MOU itu termaktub bahwa kita ini MOU-nya dengan Samira, bukan dengan leadernya. Betul. Jadi kalau teman-teman merasa leadernya kurang bisa memberikan arahan, kurang bisa memberikan apa, tadi kan sudah diceritakan sama Coach Septian, cari lagi leader di atasnya lagi, cari lagi, wajib tahu, makanya wajib masuk grup. Karena apa? Ketika panjenengan tidak menemukan siapa-siapa yang dikenal, ngomong aja di grup, speak up, tanyain apa yang nggak ngerti. Saya nih udah bergabung 6 bulan, saya belum tahu apa-apa, saya nggak bisa bergerak, saya kepingin bergerak kayak teman-teman. Apa yang harus saya lakukan? Itu bisa ditanyain loh. Nah ya, jadi jangan menyerah kayak tadi Coach Septian cerita. Awal bergabung seminggu yang ditanyain product knowledge. Kebetulan waktu itu ada 2 mitra yang juga baru bergabung. Akhirnya saya bikinin grup. Nah, di situ saya berikan produk paham gitu ya. Dan tugas kita sebagai seorang leader ya memberikan arahan. Jadi kalau di Samira, kalau di tim Ababil itu budayanya 3F ya. 3F dan 1K. 3F-nya follow the leader. Ikuti arahan leadernya. Karena apa? Leadernya ini yang pertama kali paham nih. Yang pertama kali tahu di Samira itu seperti apa. Nah, kemudian F yang kedua, follow the system. Ikuti sistem di Samira ini seperti apa. Oh, ada CU, oh ada Sebi, oh ada home sharing.
oh ada pelatihan. Ikuti, sistem itu dibuat untuk memudahkan dan juga membantu mitra-mitranya. Kemudian full heart ke Samira. Nggak harus full time. Teman-teman di sini kayak Kesaktian, beliau juga seorang trainer, pembicara di mana-mana, juga di Samira. Jadi saya tidak menuntut semuanya, tinggalin pekerjaannya lari ke Samira, seperti saya misalkan dia. Saya senang kalau semuanya begitu, tetapi kalau dalam perjalanan teman-teman belum bisa begitu, nggak apa-apa juga, banyak juga leader-leader yang dia tidak full time, tetapi dia full heart. Nah, biar apa syiarnya ini dinikmatin teman-teman. Itu dulu. Ya, dan kemudian yang terakhir Kayaknya itu konsultasikan. Kalau nggak paham, itu ayo konsultasi, tanya. Jangan dipendam. Saya sering menjumpai tiba-tiba mitra ini kok tiba-tiba nggak ada kabarnya. Setelah saya tanyain, setelah saya WA, saya chat, saya telepon, ternyata dia ada kendala, ada tantangan. Beliau lebih memilih untuk mundur, putar balik. Nah, karena apa? Saya pun nggak paham. Karena dia nggak pernah konsul juga ke saya. Yang saya heran, kenapa dia nggak pernah nanya, begitu. Itu gara-garanya sederhana, gara-gara ketika dia udah semangat syiar, ternyata ada travel lain yang memberikan 2 gratis 1. Lucu banget kan, gitu ya. Jadi teman-teman di sini saya memberikan sedikit speech, sedikit penekanan bahwa ini adalah jalan syiar yang ini juga takdirnya Allah. Jadi sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, kita ini akan punya peran sebagai pesyiar Baitullah. Dan ketika Allah memberikan peran itu, teman-teman, itu ada maksudnya, ada pesannya. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan banyak keindahan buat kita di kemudian hari. Kalau tadi Coach Septian bilang, jangan lihat Mamita sekarang, Mamita dulu seperti apa, dari 2019 dulu seperti apa. Saya mengalami banyak drama, mengalami banyak cobaan yang mungkin nggak semua teman-teman tahu. Tetapi teman-teman melihat saya sekarang, oh enak ya bulan bisa berangkat, oh bisa blok 1 pesawat, oh bisa begini, oh bisa begini. Sesungguhnya saya juga mengalami banyak hal. Dan saya tidak memilih mundur, saya tidak memilih putar balik. Tetapi saya memilih ketika ada rintangan, saya memilih untuk mencari jalan lain supaya saya tetap bisa fokus dan sampai kepada tujuan yang saya inginkan. Sesederhana itu teman-teman. Hari ini teman-teman yang udah kena cuciannya, kesetiaan ya, untuk bisa jadi orang yang growth mindset, it's okay. Ayo, kita jalan bareng. Ya, banyak hal yang nanti akan menjadikan teman-teman itu agak sedikit lemah, agak sedikit nggak bahagia gitu ya. Tetapi teman-teman, itulah gunanya kita berjamaah. Itulah gunanya kita bersama-sama, dan itulah gunanya kenapa kita ada di tim Ababil 1. Teman-teman, semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Itu sudah hukum alam, itu sudah sunnatullah. Semakin banyak rezekinya, semakin banyak cobaannya juga. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak tantangannya juga. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, kita belum kaya banget kayak Abdurrahman bin Auf. Kita belum sekaya seperti sahabat Utsman yang punya wakaf juga sampai sekarang. Ya, tadi Coach Septian juga membicarakan mengenai quotes-quotesnya sahabat siapa tadi, Ali bin Abi Thalib ya, Masya Allah ya. Ya, oleh karenanya teman-teman, banyak hal dicontohkan. Teman-teman kalau pingin mindsetnya berkembang, ayo kumpul sama orang-orang yang positif, orang-orang yang seperti ini, ya itu yang harus teman-teman sering gauli gitu ya. Seperti saya nih, bisnis umroh ini, bisnis travel ini, secara kasat mata, kalau dilihat pakai kacamata dohir, lebih mudah itu ngerjain ke orang-orang yang punya duit. Nah, karena saya ingin hasil yang instan. Nah, oleh karenanya teman-teman, apa yang saya lakukan, ya saya masuk ke komunitas-komunitas orang-orang kaya. Walaupun mereka nggak langsung berangkat, tapi mereka bisa merekomendasikan karena mereka adalah rata-rata orang yang berpengaruh.
Nah, seperti itu. Semakin masuk, kemudian saya pingin nih bisa digital marketing pada waktu itu. Maka saya masuk ke komunitas itu. Ketemu Coach Septian, ketemu teman-teman saya yang lain. Dan alhamdulillah di setiap kelas-kelas, di setiap komunitas yang saya ikuti, itu selalu ada yang follow saya di Samira. Jadi di Samira ini mitra-mitra saya itu adalah bagian dari komunitas-komunitas yang saya ikuti, dari pelatihan digital marketing, dari komunitas emas, kemudian dari komunitas spiritual dan lain-lain ya, kemudian dari ibu-ibu wali murid ya dan sebagainya. Berkomunitaslah, bertumbuhlah dengan orang-orang yang positif. Maka insya Allah mindset kita juga akan bertumbuh. Dan ketika mindset ini bertumbuh, Masya Allah teman-teman, semuanya akan mengikuti begitu ya. Jadi kita terbentuk dengan bagaimana mindset kita. Ya, sementara itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Alhamdulillah ini dapat tempat sholat di rooftop ya, masih panas banget ya. Masih jam 17.55, nanti maghribnya jam 19. Di waktu Kamis sore, insya Allah nanti malam besok sampai Jumat Ba'da Asyar adalah waktu, dan mumpung di tempat mustajabah, di waktu yang mustajabah, insya Allah teman-teman yang hadir di Zoom ini, saya doain ya, karena apa yang bisa saya lakukan ketika saya ada di sini adalah memberikan doa-doa terbaik saya, melangitkan doa-doa saya. Dan kalau dipikir, Mamita nggak ibadah ta? Saya berusaha minta sama Allah, ya Allah, di sela-sela waktu ibadah saya kepada Engkau, di sela-sela waktu itu saya tetap ingin membersamai tim saya, sehingga mereka tidak pernah merasa saya jauh. Itu yang bisa saya berikan, dorongan, support saya kepada teman-teman, dan juga pesan saya untuk leader-leader, untuk para blogger, ayolah ambil peran yang lebih besar, ayolah mindsetnya ini bertumbuh. Setiap hari sebenarnya saya lelah untuk mendorong, tetapi ketika saya lelah, saya ingat lagi bahwa saya tidak disetting untuk menyerah. Maka ketika saya punya sebuah goal, punya sebuah project, dan tidak seorang pun mendukung saya tetap akan berjalan. Saya akan mengerahkan apa yang bisa saya kerjakan, sehingga saya tidak bergantung pada siapapun, begitu ya. Walaupun tidak ada seorang yang mendukung saya menjalankan project itu, ketika saya yakini project itu membawa kebaikan, maka saya akan teruskan. Insya Allah, Allah akan kirimkan orang-orang terbaik yang akan support pada saya. Jadi jangan merasa beban ketika saya memberikan sebuah tugas, memberikan sebuah challenge. Setiap hari saya akan selalu memberikan challenge kepada teman-teman. Karena apa? Karena saya tidak mau leader-leader saya, mitra-mitra saya itu punya mindset yang beku. Saya tidak mau panjenengan semua itu mindsetnya tidak bertumbuh. Teman-teman, terutama yang ibu-ibu, semakin diri kita berkualitas, insya Allah generasi keturunan kita juga berkualitas. Kita berkualitas ini bukan hanya untuk Samira, bukan hanya untuk pekerjaan kita, bukan hanya untuk penghasilan kita, tetapi ketika kita berkualitas, maka kita akan menjadi role model untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Sampai anak saya bilang, Mama kalau jadi nenek-nenek pun Mama ini nggak gampang dibohongin, karena Mama orangnya beda. Artinya saya bahagia ketika anak-anak saya melihat saya berkualitas. Ya, sesungguhnya itu salah satu tujuan saya. Kenapa saya harus berkualitas? Karena saya ingin menjadi role model untuk anak-anak saya. Oleh karenanya teman-teman, ayo semuanya bertumbuh, karena Allah itu sangat sayang kepada orang yang punya ilmu. Ya, jangan merasa tinggi hati meskipun teman-teman mungkin sudah pernah mengikuti pelatihan ini itu. Insya Allah di setiap pelatihan, di setiap apa ada insight baru yang akan kita terima. Ya, saya doain antum semua yang hadir di Zoom ini menjadi orang-orang yang bertumbuh sukses. Suksesnya nggak sukses lama-lama ya Rob, suksesnya sukses lebih cepat. Amin. Kalau boleh saya berdoa ya Rob untuk sahabat-sahabat saya di sini ya Rob. Saya mau ya Rob, saya mau teman-teman saya semua di sini sukses dunia akhirat. Saya mau ya Rob teman-teman saya yang ikut Zoom pada malam hari ini ya Rob. Engkau mudahkan urusannya, Engkau sabarkan ketika Engkau mengirimkan ujian-ujian. Ya Rob,
Semua di antara kami ini adalah orang-orang yang bodoh. Maka kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau. Kami butuh petunjuk dan pertolongan-Mu, ya Rob. Ya Rob, kami ini tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Kami ini buta, kami ini tuli, ya Rob. Kami pinjam mata ini, ya Rob. Semoga Engkau yang memberikan petunjuk. Engkau tutup dari yang batil dan Kau perlihatkan yang baik-baik, yang hak. Ya Rob, jika Engkau memberikan lisan ini dengan sempurna, dengan suara yang keluar dari tenggorokan ini dengan merdu, maka ya Rob, jadikan suara ini ya Rob, suara yang berdampak, yang bermanfaat ya Robbi. Ya Allah, jika Engkau memberikan kami akal pikiran yang sempurna, maka ya Rob, sempurnakanlah mindset kami ya Rob, agar kami bisa menjadi manusia yang bertumbuh dan bertumbuh ya Rob. Ya Allah ya Rabbana, titip dan temani ya Rob segala urusan ini ya Rob. Titip ya Rob, kami manut sama Engkau ya Rob. Kalau kami belum ngerti ya Rob, berikan hujaman hidayah kepada kami agar kami lebih paham. Ya Allah ya Rabbana, kami bergerak bukan sang penentu hasil. Kami sadar ya Rob, hanya Engkau yang menentukan hasilnya. Kami hanya bergerak dan kami hanya mohon ridho-Mu ya Rob. Jika kami sudah bersiar dan belum seorang pun yang mau ikut dengan kami, maka ya Rob, ikhtiar-ikhtiar yang sudah kami lakukan ini ya Rob, semoga Engkau menyimpannya, closingan ini nanti di akhirat nanti. Hamba ridho ya Rob, hamba ridho. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami berkumpul ya Rob, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang mau bertumbuh. Ada guru kami Coach Septian ya Rob, yang setiap waktu selalu tak henti-hentinya memberikan ilmunya kepada kami. Maka ayo kawan-kawan, hari ini sejenak kita doain buat Coach Septian, supaya beliau sehat selalu, supaya beliau dikuatkan lagi imannya, dikuatkan sabarnya, dalam memberikan sharing-sharing kepada kita yang nggak ngerti-ngerti. Ya Allah ya Rabbana, luaskan rezeki Coach Septian, sehatkan keluarganya, jagain beliau ya Rob, jagain beliau, karena beliau sudah Engkau utus menjadi wasilah suksesnya kami. Maka ya Rob, kami ingin memberikan doa terbaik kami untuk Coach Septian dan keluarganya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Uhibbukum fillah jami'an. Saya mencintai antum semua karena Allah. Saya doain antum semua kepada Allah, dan saya titipkan harapan dan cita-cita saya untuk membesarkan Ababil, dan kita siap menjadi tim top scorer di Indonesia. Amin. Dengan sumbangan pesawat terbanyak di Indonesia. Dan insya Allah cita-cita saya, kita punya tim yang kuat tidak hanya di Jawa Timur, tapi insya Allah di Jakarta, di Aceh, di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, di semua pulau yang ada di Indonesia, insya Allah ada tim Ababil yang kuat di sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sampai jumpa di Baitullah. Insya Allah nanti pada saat wukuf, saya sudah minta tim untuk menyediakan link Zoom. Nanti ketentuan dan bagaimananya, insya Allah di-share menyusul. Bismillah. Jika tahun ini berdoanya hanya dari link Zoom, saya doain tahun depan atau tahun depannya lagi, teman-teman bisa berdoa sendiri di Padang Arafah di saat Amin. wukuf. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kami ucapkan luar biasa. Terima kasih buat Mamita. Masya Allah, sehat-sehat, lancar-lancar ibadah hajinya. Bismillah ya, teman-teman. Bantu doakan untuk Mamita, kelancaran ibadah haji. Di tengah haji beliau masih mengingat kita semua ya. Jadi harapannya untuk teman-teman hari ini luar biasa udah mengikuti kelasnya Coach Septian ya. Jadi apa yang disampaikan dari beliau, apa yang sudah dicatat ya, nanti dipilah-pilah lagi ya, yang masih punya fixed mindset masih 2, masih 3,
Nggak apa-apa, kita kejar, kita pelajari pelan-pelan ya. Nggak usah dipaksakan harus grow mindset semuanya. Jadi intinya kita siap bertumbuh, kita siap mengejar ketinggalan, jadilah pesyiar Baitullah yang punya grow mindset ya. Intinya pengetahuannya lebih luas supaya keberanian kita juga lebih luas gitu nggih. Jadi sesi ini akan kita tutup dengan doa. Nanti sebelum ditutup jangan live grup dulu teman-teman, kita foto bareng ya. Teman-teman jangan pada live ya. Setelah kita berdoa penutup majelis, kita foto bareng-bareng. Kita ucapkan hamdalah 3 kali, astagfirullah istighfar 3 kali, baru kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sayang buat founder kita, Mamita. Yuk Sehat-sehat, kita Mamita. pause dulu teman-teman. Boleh dibuka dulu yang belum pakai hijab, boleh langsung lari diambil hijabnya dulu, bisa? Iya, yuk. Keren, Mbak Yun. Ya, sudah. Baik, kita mulai di screen yang pertama ya. Senyum. 1, 2, 3. Bentar, jangan bergerak dulu. Oke, saya lanjut slide selanjutnya. Slide yang kedua. Ada 4 layar ya. Sabar teman-teman. Yuk, yang masih belum on cam kita tungguin. Nanti dicatat malaikat yang hadir hari ini. Yuk, 1, 2, 3. Samira. Oke, bentar. Ya, kita lanjut di screen kedua, ketiga ya. Oke, yang ketiga teman-teman, yuk. Yang ketiga masih banyak yang off ini, nggak apa-apa, wis. Oke ya, yang ketiga 1, 2, 3, gitu ya, Samira. Oke, slide terakhir teman-teman. Sebelum kita tutup, slide terakhir ada berapa ini? Oh ya, oke, banyak yang nggak ini. Oke, 1, 2, 3. Nah, oke ya teman-teman. Alhamdulillah kelas hari ini semoga menjadikan ilmunya kita semakin berkah gitu ya, pengetahuan kita semakin banyak. Jangan berhenti untuk belajar ya teman-teman. Intinya walaupun panjenengan ilmunya aku udah bisa, aku udah sering, tapi tetap ingat kata Mamita, kita harus tetap rendah hati. Kata Coach Septian, kosongin selalu gelasnya supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa masuk gitu nggih. Ya, akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live. Ya, maafkan ya. Sambil ngomong ini. Terima kasih Mamita, terima kasih Coach Septia. Terima kasih Mbak Septia. Terima kasih semua teman-teman yang dari Padang, dari Terima kasih. Sabang sampai Merauke gitu ya.